Cerita sampingan manga Kaiju nomor 8 berlanjut di seri B-Side. Setelah sebelumnya kita melihat masa lalu Hoshina, kini kita akan beralih ke Kikoru. Dan di cerita Kikoru ini, kita akan melihat sebuah kisah di mana dia mendapatkan senjata khusus atau kapaknya. Jadi, 2 bulan setelah resmi menjadi tentara anggota pasukan pertahanan, Kikoru terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Apalagi setelah diselamatkan oleh Kafka dan mengetahui rahasianya, Kikoru juga makin termotivasi buat terus berkembang, terutama demi mengalahkan Kaiju nomor 9. Dan tiba-tiba, di tengah waktu latihan, Hoshina mengundang Kikoru buat menemuinya dan Mina. Nggak hanya itu, Hoshina juga bertanya apa Kikoru suka dengan kepiting. Awalnya, Kikoru jelas bingung dengan maksud Hoshina itu. Dia bahkan sampai takut kalau dirinya akan diinterogasi perihal Kafka. Tapi ternyata, begitu sampai ke hadapan Hoshina dan Mina, Kikoru diberitahu kalau dia akan diberikan sebuah senjata khusus. Nah, biasanya sebuah senjata khusus hanya diberikan oleh para tentara elit seperti kapten dan wakilnya. Tapi berkat potensi dan kemampuan yang telah ditunjukkannya, Kikoru mendapat sebuah pengecualian. Bahkan Hoshina menjamin kalau keputusan ini bukanlah karena Kikoru adalah putri dari sang direktur jenderal. Akhirnya ditujukanlah sebuah senjata khusus yang telah dirancang oleh Izumotek beserta para ilmuwan dari pasukan pertahanan. Dan begitu peti senjata itu dibuka, Kikoru pun melihat sebilah pedang raksasa. Jadi sebelum memakai kapaknya yang sekarang, senjata khusus Kikoru awalnya berbentuk pedang. Dan kejadian yang akan kita lihat inilah yang kemudian jadi latar belakang kenapa Kikoru akhirnya memakai kapak yang sekarang. Jadi sebagai uji coba pertamanya, Kikoru akan memakai senjata khusus barunya di area pelatihan. Bahkan berhubung saat itu sedang ada media yang meliput, Kikoru pun seakan dihadapkan dengan ekspektasi yang amat tinggi. Karena itulah, dia pun makin bersemangat buat memenuhi harapan mereka. Nah, saat pertama kali memakai pedang besarnya, Kikoru terkejut akan betapa ringannya pedang itu. Disitulah, Okonoki menjelaskan kalau senjata khusus itu terbuat dari cangkang seekor kaiju berjenis reptil. Dan berkat ramuan Izumotek, senjata yang kuat tapi ringan itu pun berhasil diciptakan. Tapi perlu diingat, kaiju ini bukanlah kaiju bernomor. Jadi senjata khusus Kikoru ini bukanlah senjata kaiju bernomor atau numbers. Sementara kode 03 yang ada pada bilahnya hanyalah kode yang merujuk ke nomor divisi. Akhirnya, uji coba senjata khusus Kikoru pun dimulai. Di tahap awal, Kikoru diuji dalam reaksi dan kecepatannya, yaitu dengan menebas 3 target yang berjauhan secara beruntun. Dan hasilnya, Kikoru berhasil menebas 3 target dalam waktu 1 menit 3 detik. Sebuah capaian waktu yang cukup cepat, apalagi Kikoru berhasil melepas output senjatanya hingga mencapai 57%. Tapi Kikoru merasa belum puas. Masih terkesan dengan betapa ringannya senjata itu, dia merasa kalau kekuatannya nggak bisa dia maksimalkan. Masih udah mengayunkannya sekeras mungkin. Karena itulah pada akhirnya, uji coba berlanjut ke tahap kedua di mana Kikoru akan melawan para kaiju. Yang akan dihadapi oleh Kikoru di tes ini adalah komplotan kaiju yang pernah ditangkap oleh regu Hoshina. Dengan Honju yang punya level kekuatan mencapai angka 6,2, kaiju ini disebut lambat dan gak agresif. Meskipun itu, masih menangkapnya akan jadi hal yang mudah, Hoshina menyebut kalau si Honju bakal sulit buat dibunuh. Kikoru pun akhirnya dikirim ke area latihan yang telah disiapkan. Saat itulah, Kikoru sempat melihat sebuah peti senjata di dalam mobil yang mengangkutnya. Tapi Hoshina menyebut kalau itu hanyalah senjata prototipe yang gagal. Akhirnya begitu masuk ke area latihan, uji coba tahap kedua pun dimulai. Tapi di awal, Kikoru sempat kebingungan karena dia nggak melihat adanya kaiju. Hingga akhirnya, begitu dia melangkah lebih dalam, sebuah capit raksasa tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Ternyata, yang jadi lawan Kikoru di sini adalah kaiju berjenis kepiting. Inilah kenapa Hoshina sempat bertanya ke Kikoru apa dia suka dengan kepiting. Karena dari awal, Hoshina lah yang telah merencanakannya. Nah, meski lambat dalam bergerak, kaiju kepiting ini punya keahlian observasi tingkat tinggi. Mereka cenderung bersembunyi di bangunan dan bawah tanah
buat menyerang mangsanya dengan capit saat mereka mendekat. Nggak hanya itu, mereka juga punya cangkang yang keras hingga nggak bisa dihancurkan dengan peluru ledak biasa. Tapi dengan senjata khusus barunya, Hikaru menunjukkan kehebatannya. Pada Yoju yang lebih kecil, dia sanggup menebas capit dan cangkang mereka dalam 2 kali tebasan. Sementara di Yoju yang lebih besar, Hikaru perlu 2 kali tebasan yang super keras hanya untuk membelah cangkangnya. Pasalnya, kaiju kepiting ini ternyata punya kekuatan buat menjadikan puing-puing sebagai armor cangkang mereka. Nah, durasi Hikaru dalam membasmi para Yoju masih terbilang sangat cepat. Tapi ujian yang sesungguhnya datang saat menghadapi kaiju induk atau Sang Honju. Awalnya, Hikaru kesulitan buat mencari keberadaan si Honju itu. Karena sama seperti para Yoju, Honju ini juga bersembunyi dan bersiap buat menyergapnya di suatu tempat. Sampai datanglah sebuah panggilan dari Hoshina ke Hikaru buat menyuruhnya kembali ke pintu masuk. Perintah Hoshina ini seolah membuat Hikaru berpikir kalau dia disuruh buat kembali. Tapi begitu dia berjalan ke lokasi, tanah yang dipijaknya tiba-tiba bergetar. Dan dari bawah tanah, seekor kaiju kepiting raksasa muncul ke permukaan. Yap, ternyata Hoshina tahu kalau si Honju ada di situ dan mengerjai Hikaru buat datang langsung ke lokasinya. Hikaru pun jelas kesal sampai sempat mengumpat ke Hoshina. Tapi begitu melihat wujud Honju yang harus dilawannya, fokus Hikaru langsung beralih ke sana. Dengan memakai pelepasan maksimum pada senjatanya, Hikaru pun mengirim serangan pembuka. Tapi begitu dia mengayunkan tebasan yang super keras, pedang Hikaru nggak sanggup menembus cangkang si Honju. Nggak menyerah, Hikaru mencoba menyerang ke bagian yang lain. Tapi sayang, saat dia menembas bagian capit si kaiju, kekuatan tebasannya tetap gagal menembus cangkang yang keras. Hikaru bahkan langsung terlempar begitu si Honju mengayunkan capitnya. Sementara itu di ruang monitor, Hoshina menyebut kalau Honju tipe kepiting ini punya cangkang yang berkali-kali lipat lebih keras dari para Yoju. Bahkan saking kerasnya, menyerang tubuh si Honju udah bagaikan menyerang ke tubuh yang dilapisi dengan aspal. Sebenarnya, Hikaru juga bisa aja mengincar bagian sendi si kaiju kalau mau menangkapnya. Tapi buat benar-benar membasminya, serangan yang amat kuat dibutuhkan buat menembus cangkang Honju ini. Hoshina sendiri udah mengira kalau senjata khusus Hikaru saat ini nggak akan cukup buat mengalahkan si Honju. Karena itulah, dia udah menyiapkan senjata lain di mobil yang mengangkut Hikaru, seperti senapan dengan berbagai jenis pelurunya. Hoshina ingin memberi pelajaran ke Hikaru kalau terlalu mengandalkan senjata khususnya justru bisa membahayakan dirinya. Apalagi, Hikaru dinilai masih kurang dalam pengalaman di medan perang. Jadi uji coba kali ini nggak hanya sebatas mengetes senjata khusus barunya, tapi juga memberinya sebuah tantangan. Dan Hikaru menyadari hal ini. Hikaru tahu kalau Hoshina ingin dia mengandalkan senjata lain setelah melihat persediaan senjata di mobil yang mengangkutnya. Tapi Hikaru menilai kalau dia memakai senjata lain itu sama aja dengan melarikan diri. Jadi dia bersikeras akan tetap memakai pedang besarnya itu. Masih nggak menyerah, Hikaru terus mencoba menebaskan pedangnya ke berbagai sudut si Honju. Sampai akhirnya, begitu emosi mulai mempengaruhinya, dia pun membuat serangan yang ceroboh. Pedang Hikaru berhasil dicapit oleh si Honju dan dibuang. Sementara Hikaru terlempar sangat keras hingga menabrak mobil yang mengangkutnya. Saat itulah, Hikaru mulai sadar kalau senjata khusus yang berbentuk pedang itu bukanlah senjata idealnya. Senjata itu memanglah sangat ringan dan mudah diayunkan. Tapi bagi Hikaru, daya rusaknya masihlah amat kurang. Karena itulah, dia merasa kalau saat ini yang dibutuhkannya adalah senjata yang lebih berat. Dan seakan mendengar harapan Hikaru itu, sebuah senjata menampakkan dirinya. Dari mobil yang terguling tadi, terjatuhlah sebuah peti senjata. Dan dari suara jatuhnya kotak itu, Hikaru bisa melihat betapa beratnya senjata itu. Dan benar aja, begitu Hikaru mendekat dan membukanya, terlihatlah sebilah kapak raksasa. Inilah senjata prototipe gagal yang sempat disebut oleh Hoshina sebelumnya. Tanpa ragu, Hikaru pun langsung mengambil kapak itu dan mencoba memakainya. Meski Hoshina terus meringatkan kalau senjata itu
terlalu berat dan lepasan kekuatan Hikaru nggak akan cukup buat mengendalikannya. Hikaru yang yakin kalau dia butuh senjata dengan daya serang yang kuat, merasa kalau kapak itu adalah jawabannya. Jadi kalau saat ini dia disebut belum cukup kuat buat makainya, dia malah makin tertantang. Hikaru bertekad buat melewati batasannya saat itu juga dan mengayunkan senjata itu. Dengan susah payah, Hikaru pun mengirim serangan pertamanya dengan kapak barunya. Tapi bukannya mengenai sang lawan, saat dia mencoba mengayunkan kapaknya, Hikaru malah terlempar dan jatuh tepat ke hadapan si Honju. Di situasi inilah, Hikaru pun gak bisa lagi kabur. Dia teringat gimana dirinya sempat ada di situasi yang sama dan berakhir diselamatkan oleh Kafka. Karena itulah saat ini, dia bertekad gak akan biarkan hal serupa terjadi dan akan menghabisi sang lawan dengan tangannya sendiri. Hikaru telah muak kalau dia harus terus diselamatkan. Diraihlah kembali kapak yang sempat terlempar tadi. Sementara Hoshina yang menganggap kalau situasinya udah terlalu gawat, berniat memberinya pertolongan. Tapi di luar dugaan, lepasan kekuatan tempur Hikaru tiba-tiba meningkat tajam. Dengan tekad yang lebih membara, Hikaru berhasil meraih lepasan kekuatan tempur hingga mencapai 60%. Jadi disinilah dia berhasil mengayunkan kapaknya dengan penuh kekuatan. Hingga akhirnya sanggup menghancurkan capit si Honju. Nggak cukup di situ, Hikaru kembali maju buat mengirim serangan penghabisan. Dan menyadari kalau Hikaru kini bisa mengendalikannya, Hoshina memberitahu fitur yang ada pada kapak itu. Hoshina menyuruh Hikaru buat menarik pelatuk yang ada pada pegangannya. Dan benar aja, begitu Hikaru mengayunkan kapaknya sembari mengaktifkan gimmick senjata itu, muncullah aliran listrik yang amat besar di seluruh bilahnya. Alhasil, kapak itu dapat menghujam dengan amat keras ke tubuh si Honju dan berakhir menghancurkan cangkang hingga seluruh organnya. Inilah kekuatan dahsyat Hikaru dan senjata kapak barunya. Dengan ini, selesailah uji coba senjata khusus dari Hikaru dengan hasil yang di luar dugaan. Bahkan Hoshina gak menyangka kalau Hikaru bakal bisa menguasai kapak yang terbilang amat berat itu. Tapi dengan hasil ini, diputuskanlah kalau Hikaru akan memakai kapak itu sebagai senjata khususnya. Setelahnya, Hoshina pun menjelaskan kalau kapak itu dibuat dari kaiju yang punya kekuatan melepas aliran listrik dari sekujur tubuhnya. Jadi dengan menarik pelatuk yang ada pada gagangnya, listrik tingkat tinggi pun akan muncul di bilah kapak itu. Begitu diayunkan ke depan, dorongan super kuat pun akan tercipta dan meningkatkan kekuatan serangannya. Sementara kalau ditembakkan dari depan, aliran listriknya bisa menambah kekuatan kapak itu. Jadi dengan segala gimmicknya inilah yang membuat kapak ini harus dibuat dengan amat berat. Dan awalnya, Hoshina nggak mengira kalau lepasan kekuatan tempur Hikaru akan cukup buat menjinakkannya. Tapi setelah pertarungan tadi, baik Mina dan Hoshina yakin kalau Hikaru layak buat memakainya. Hikaru sendiri sempat merasa kalau model kapak itu terlalu kasar buat prajurit sepertinya. Tapi Hoshina justru bilang kalau itu udah sesuai. Karena kita tahu, gaya bertarung Hikaru memang terbilang cukup gahar dan brutal juga. Kedepannya, Hoshina pun akan melatih bela diri pasukan pertahanan aliran kapak pada Hikaru. Dia juga menyebut kalau jurus yang baru aja dipakai Hikaru dinamakan Falling Thunder. Selesai menjalani uji coba senjata, Hikaru pun terus berlatih bersama para tentara lain seperti biasa. Dan saat bertemu dengan Kafka, Hikaru sumbar kalau dia akan menunjukkan kekuatan barunya pada Kafka. Saat itulah, Hikaru bertekad dalam hati kalau dia akan membalas budi pada Kafka yang pernah menyelamatkannya. Itu dia cerita sampingan dari manga Kaiju nomor 8 B-Side Part 2. Di part inilah, kita berfokus pada Hikaru dan senjata khususnya. Dan secara timeline, cerita ini terjadi setelah misi pertama Kafka dan kawan-kawan di Saga Mihara. Jadi ini terjadi sebelum penyerangan Kaiju nomor 10. Nah, di part berikutnya, kita akan berfokus pada kisah Narumi. Jadi mari nantikan kisah lain darinya yang gak ada di cerita utama. Oke, sekiranya video dari Reko Manga kali ini semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.